Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 10 insya Allah akan menjelaskan mengenai manajemen risiko imbal hasil Bank Syariah. Anggotanya sendiri terdiri dari Tiffany dan Linda. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang risiko imbal hasil atau rate of return risk. Untuk definisinya sendiri, risiko imbal hasil terjadi akibat tingkat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Nah, risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana ke debitur. Bagi nasabah rasional, terjadinya perubahan ekspektasi imbal hasil akan mempengaruhi perilakunya. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti menurunnya nilai aset bank, turunnya pendapatan bagi hasil, terus gagal bayarnya debitur, dan faktor eksternal, seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Selanjutnya ada profil risiko. Nah, profil risiko tidak jauh beda dari sebelumnya yang kita jelaskan mengenai pengertian risiko imbal hasil tadi. Di sini juga terdapat seperti apa sih yang menyebabkan risiko itu muncul. Terus ada juga perubahan ekspektasi disebabkan oleh apa? Faktor internal dan faktor eksternal seperti di slide sebelumnya. Jadi ini sumbernya dari perilaku nasabah, tingkat pendapatan bank, dan faktor eksternal. Kalau perilaku nasabah itu ya deposan inti yang punya dana besar ya. Nah itu misalnya satu orang saja pemilik dana itu pindah ke bank lain, bank syariah maupun bank konvensional, ini akan mempengaruhi kinerja baru atau tingkat pemahaman terhadap akad-akad syariah rendah. Sebenarnya tingkat pemahaman rendah atau tinggi ini kalau saat ini tidak begitu signifikan pengaruhnya. Kalau zaman dulu sih orang fanatik dengan perbankan syariah, sekarang orang fanatiknya dengan bagi hasil dengan hasil. Nah itulah kira-kira. Dari sisi pendapatan, ini misalnya pembiayaan berbasis bagi hasil itu mengalami peningkatan, tapi misalnya pendapatannya turun, misalnya atau rentabilitasnya turun. Nah, dari eksternal di sini ada bunga yang naik, bunga bank konvensional naik atau bank syariah lainnya itu ternyata bagi hasilnya lebih tinggi, maka orang akan memindahkan di sini. Inilah kira-kira sumbernya. Tujuan manajemen risiko imbal hasil. Tujuan pengelolaan risiko imbal hasil adalah meminimalkan perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga melalui pengelolaan tingkat imbal hasil sehingga tetap kompetitif terhadap pasar. Klasifikasi risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil serupa dengan risiko tingkat suku bunga yang terdapat di bank konvensional. Namun, terdapat perbedaan antara risiko imbal hasil dengan risiko tingkat suku bunga yang ada di bank konvensional, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut. Item, terdapat sumber pendapatan. Risiko imbal hasil, bank syariah campuran dari investasi berbasis markup dan investasi berbasis ekuitas sehingga ketidakpastian lebih besar. Risiko tingkat suku bunga. Bank konvensional beroperasi pada surat berharga berpenghasilan tetap berbasis bunga pada aset, sehingga ketidakpastian akan ke tingkat kembalian yang diterima atas investasi yang dipegang sampai jatuh tempo akan lebih kecil. Penerapan manajemen risiko imbal hasil. Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil. Ketika dilakukan kalkulasi pengembalian bank syariah harus menggunakan metode gapping untuk alokasi posisi ke dalam time band untuk membagi jatuh tempo dalam tingkat repricing. Tingkat aset yang tetap dan mengembang oleh bank syariah harus diklasifikasikan sesuai dengan
tanggal piutangnya karena kembalian piutang ini mempresentasikan dan investasi mudharabah secara langsung dan memiliki keuntungan pemilikan dari aset. Arus kas yang aktual mengindikasikan GAP pada tempen yang ada, mempengaruhi kembalian pada periode itu, bergantung dari kompleksitas dan sifat dari operasi usaha. Bank syariah dapat menggunakan teknik dari simple GAP sampai simulasi yang mahir untuk pendekatan yang digunakan dapat diterima di estimasi periode pendapatan masa depan. Keberagamannya dan pendapatan akan memberikan hasil pada beragam tingkatan kembalian yang diharapkan nasabah mudharabah. Bank syariah harus mampu menggunakan teknik neraca untuk meminimalisir eksposur menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. 2. Menggunakan instrumen baru yang sesuai syariah. 3. Menerbitkan sekuritasi transis yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah. Mitigasi risiko imbal hasil. Ada 2 langkah yang dilakukan dalam mitigasi, yaitu 1. Income smoothing dengan mitigasi. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode Profit Equalizer Reserve atau PER, yaitu dengan cara bank syariah hanya boleh membentuk cadangan atau reserve secara intern yang diambil dari bagian keuntungan bank syariah yang melebihi tingkat imbalan yang kompetitif. 2. Income smoothing tanpa mitigasi. Metode jenis ini dilakukan dengan cara bank syariah dapat mengurangi bagian keuntungannya untuk diberikan kepada nasabah sebagai hibah atau hadiah agar tingkat imbalannya kompetitif dengan bank konvensional. Dewan Syariah Nasional atau DSN mengeluarkan fatwa nomor 87 DSN MUI 12 2012 tentang metode perataan penghasilan income smoothing yang diperbolehkan untuk dilakukan bank syariah dengan ketentuan A. Dilakukan secara terbatas, di mana pada saat kondisi yang mengharuskan untuk menjaga loyalitas nasabah karena rendahnya daya saing tingkat imbalan yang diperoleh nasabah. B. Kebijakan income smoothing boleh dilakukan apabila dalam praktiknya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dan tidak menghasilkan karakteristik bagi hasil yang didasarkan pada hasil nyata dengan memastikan tingkat imbalan tertentu. C. Kebijakan income smoothing yang dilakukan tidak mengurangi tingkat imbal hasil yang harus diterima oleh nasabah sebagai haknya kecuali ditentukan lain dalam akadnya. Selanjutnya itu terdapat peringkat risiko inheren. Di sini peringkatnya itu ada 5, yaitu yang pertama low, yang kedua low to moderate, yang ketiga moderate, yang keempat moderate to high, dan yang kelima high. Penjelasannya sendiri kalau low itu dia memiliki kemungkinan kerugian yang dihadapi itu tergolong sangat rendah. Kalau low to moderate, dia kemungkinan yang dihadapi itu tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Kalau moderate itu kemungkinan kerugian yang dihadapi itu tergolong cukup tinggi, sedangkan moderate to high itu kemungkinan kerugian itu dapat dikatakan tinggi, dan yang high itu kemungkinan kerugian yang dihadapi itu sangatlah tinggi. Jadi dari low sampai high itu merupakan tingkatan dari kemungkinan kerugian. Saya akan menjelaskan penetapan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko. Untuk risiko imbal hasil, peringkat kualitas yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus diterapkan dalam perbankan syariah. Di antaranya yaitu yang pertama strong adalah
kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Yang kedua, satisfaktori adalah kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada bisnis normal. Yang ketiga, fair adalah kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil cukup memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut membutuhkan perhatian manajemen. Keempat, marginal adalah kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko imbal hasil yang membutuhkan tindakan korektif segera. Yang kelima, unsatisfactory adalah kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko imbal hasil, di mana tidak penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Kasus manajemen risiko imbal hasil. Bank Syariah Zaki Berjaya yang berlokasi di Sumatera memiliki data keuangan sebagai berikut. 1. Giro, tabungan, dan deposito yang dijamin LPS senilai 98 miliar. 2. Giro, tabungan, dan deposito yang tidak terjamin LPS senilai 2 miliar. 3. Pembiayaan berbasis piutang senilai 95 miliar. 4. Pembiayaan berbasis bagi hasil senilai 5 miliar. 5. Pembiayaan bermasalah senilai 0,1 miliar. 6. Laba sebelum pajak senilai 5 miliar. 7. Rata-rata total aset senilai 120 miliar. 8. Realisasi bagi hasil deposito bulan lalu setara dengan 6,5%. 9. Realisasi bagi bank konvensional bulan lalu setara dengan 5,5%. Dilihat dari risiko internnya, secara umum Bank Syariah Zaki Berjaya masih dapat dikategorikan dalam peringkat low dengan beberapa pertimbangan berikut. 1. Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil tinggi dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan sangat baik. 2. Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi sangat signifikan ke abad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. 3. Penyediaan dana memiliki kualitas yang sangat baik. 4. Strategi penyediaan dana atau business model bank tergolong stabil. Itu tadi presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.